想替他报仇，他为什么会在这里？ Halo para kaum rebahan yang taunya cuma nonton sambil menggunakan wifi tetangga. Pastinya bocil-bocil kematian lah ya. Gak mungkin bapak-bapak nonton Donghua anjing. Nah, di video kali ini gua akan menceritakan alur cerita dari Donghua Shonen episode 244. Nah, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot langsung saja kita ke alur ceritanya. Selebeu. Di episode sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana Qian Rensu berhasil melewati kesakitan akan kepergian kakeknya Qian Daoliu sebagai hambatan ujian Dewa Malaikat tahap ke-9 dan segera OTW untuk menghadapi tahap yang ke-10. Di sisi lain, Tang San udah masuk ke hutan pertarungan bintang untuk mencari cincin roh Palu Hautian yang pada akhirnya bertemu dengan roh harimau iblis kegelapan. Makan mangga kecut. Langsung saja mari kita lanjut anjay. Setelah melewati halangan pertama, Qian Rensu ngerasa kalau dimensi di sekeliling kayaknya berubah lebih padat. Tanda Dewa Malaikat yang ada di dahinya mengkilat cemerlang dan secara perlahan kesadarannya kayak ditarik lebih kuat hingga membuat jiwanya terpisah dari tubuhnya. Secara bersamaan tiba-tiba aja muncul sebuah portal yang rupanya itu adalah tanda kalau Qian Rensu telah mendapatkan kekuatan baru, yaitu dia bisa menggunakan sebagian pikiran dewa. 老师您放心，天斗又有昊天宗讲述，要选择平稳的路回武魂城。 Dia bisa ngelihat semua hal yang terjadi di dunia luar, mulai dari Bibi Dong dan pasukannya yang sedang OTW ke Istana Kekaisaran, hingga mendengar pembicaraan di base camp Tiandao kalau Tang San OTW untuk menjadi Dewa Laut. Ketika mendengar kalau Tang San sudah memantapkan dirinya menjadi dewa, tentu aja Qian Rensu jadi semakin semangat full power, membuatnya semakin bernafsu untuk melihat siapa calon dewa terkuat di antara dirinya dan Tang San. Nah, terus kita lihat dulu keadaan Tang San yang nampak masih berada di tengah hutan pertarungan bintang, di mana keadaan hutan monster roh itu mulai bergemuruh karena kemunculan harimau dewa iblis kegelapan. Tang San dapat mendengar dengan jelas suara getaran langkah yang hampir membuat seisi hutan bergetar. Aura kegelapan yang semakin pekat mendekat ke arahnya, serta suara nafas yang diliputi dengan tekanan berhembus dari kedalaman hutan tempat harimau iblis berada. Ketika harimau dewa iblis kegelapan merasakan keberadaan Tang San, monster roh kelas 1 itu pun langsung mengeluarkan aura kegelapan yang lebih pekat sehingga Tang San harus menahannya dengan Trisula Dewa Laut. Namun, walau sudah ditahan dengan Trisula Dewa Laut sekalipun, kekuatannya masih tembus. Tang San mengakui jika kekuatan harimau iblis ini sangatlah luar biasa, sehingga mampu menepis cahaya Dewa Laut yang terpancar dari Trisula. Hal itu membuat ingatan Tang San flashback ke masa dia masih bocil, mengingat bahwa gurunya Xiao Gang pernah bilang tentang harimau dewa iblis kegelapan. Tang San ingat ketika senseinya menceritakan ketika dewa kegelapan masuk ke dalam tubuh harimau putih, maka dia akan kesurupan dan berubah menjadi harimau dewa kegelapan. Sepasang sayap hitam akan muncul di punggungnya dan melambangkan kejatuhan dari seorang dewa. Atribut cahayanya berubah jadi atribut iblis yang tidak akan pernah bisa diterima oleh tubuh manusia sebagai roh pelindung. Ketika itu Tang San kecil penasaran kenapa monster roh segege itu hanya dianggap sebagai sebuah legenda yang telah punah. Dan Xiao Gang menjelaskan bahwa cara kultivasi harimau iblis yang kejam
membuatnya dijadikan buruan monster roh lain sebelum mereka balik diburu oleh kekejaman harimau iblis ketika sudah menjadi kuat. Menurut Xiaogang, monster roh kelas 1 layaknya harimau dewa iblis kegelapan memiliki kemampuan khusus yang membuatnya mampu berhadapan dengan monster roh yang jauh lebih kuat darinya. Sebagai perbandingan, Xiaogang menceritakan jika menurut legenda harimau iblis berusia puluhan ribu tahun bahkan bisa mengalahkan monster roh lain berusia ratusan ribu tahun. Sayangnya catatan tentang harimau iblis sangatlah terbatas dan belum ada yang ngelihat teknik kultivasinya secara langsung. Tapi nggak diduga bahwa ketika beranjak dewasa, Tangshan malah berhadapan dengan makhluk legendaris itu dan melihat harimau dewa iblis kegelapan mengaung di hadapannya sekali lagi. Kayaknya nggak berlebihan jika gurunya mengatakan bahwa harimau iblis menempati peringkat teratas di peringkat monster roh dan memiliki kesempatan untuk berevolusi menjadi dewa iblis dengan kekuatan sebesar itu. Yang lebih gilanya lagi, setiap kali harimau dewa iblis menggunakan kekuatannya, Tangshan dapat merasakan tulang roh yang diturunkan oleh Daming dan Erming ikut bereaksi dengan mengeluarkan rasa permusuhan. Hal itu membuat Tangshan berpikir jika sepertinya penguasa hutan pertarungan bintang itu memang mengenal harimau iblis dan sempat terlibat baku hantam. Sayangnya lamunan Tangshan harus segera berakhir ketika ia merasakan bahwa harimau iblis tengah mengaktifkan medan kegelapannya lagi dan berusaha mengendalikan Tangshan dengan kekuatan iblisnya. Tidak mau ditekan sedemikian rupa oleh kekuatan harimau iblis, Tangshan pun langsung mengaktifkan medan biru peraknya dan menciptakan medan tandingan untuk menepis medan kegelapan yang dikeluarkan oleh harimau iblis. Ketika melihat Tangshan mengaktifkan medan biru peraknya, tatapan iblis itu menajam dan mulai melangkah mengitari tubuh Tangshan. Rupanya Tangshan langsung menyadari kalau harimau itu tengah mencari kelemahannya. Wede, kayaknya monster top yang satu ini memang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Meskipun masih berusia puluhan ribu tahun dengan kemampuan yang seperti ini, bahkan Tangshan yakin jika kekuatan gabungan antara Daming dan Erming belum mampu menandinginya. Dari pemikiran itulah Tangshan berusaha untuk lebih berhati-hati karena harimau iblis ini memang bukanlah lawan yang bisa diremehkan. Tangshan mulai mengaktifkan teknik kurungan rumput biru peraknya untuk mengikat tubuh harimau iblis kegelapan. Tiba-tiba aja wujud harimau hitam raksasa itu menghilang dari pandangan Tangshan bersamaan dengan munculnya gelombang angin gelap yang berputar. Hal ini menandakan bahwa harimau iblis tidak hanya memiliki atribut kegelapan, namun juga menguasai atribut angin yang membuat tubuhnya bisa bergerak dengan sangat cepat. Dari kecepatan yang ditunjukkan oleh harimau itu, Tangshan langsung tahu jika monster kuat di hadapannya itu sudah menguasai teknik angin yang sempurna. Hal itu juga yang membuat kekuatan pikiran Tangshan yang luar biasa tidak mampu menghentikan pergerakan harimau iblis kegelapan. Ditambah lagi dengan ketegasan dan ketenangan yang ditunjukkan oleh harimau iblis itu membuat monster tingkat tinggi yang satu ini benar-benar menjadi lawan yang sulit dihadapi oleh Tangshan. Nah, selanjutnya kita pindah ke lokasi kerajaan, tepatnya di tengah-tengah pasukan kekaisaran Balai Roh Pelindung yang sedang pulang kampung karena Bibi Dong diusir oleh para pemuja dari gerbang Jialing. Hulina selaku putri suci mengambil alih komando dan berusaha memastikan perjalanan ini agar aman dan tidak menimbulkan ancaman apapun bagi gurunya. Namun, walaupun perjalanan ini sangatlah tenang dan aman, harus diakui jika pertarungan terakhir antara Tangshan dan Bibi Dong benar-benar membuat pemimpin Balai Roh itu mengalami luka dalam yang amat parah. Hal itu juga yang membuat Bibi Dong kembali muntah darah di tengah perjalanan karena lukanya kambuh. Ia pun menandai Tangshan selaku orang yang membuatnya seperti ini. Tiba-tiba
Tiba-tiba aja muncul lambang malaikat di tengah daratan kekaisaran, membuat seluruh prajurit menunjukkan suasana gembira. Mereka pikir kalau dewa malaikat telah kembali dan akan membantu balai roh pelindung mendapatkan kemenangan dari kekaisaran Tiandao. Kesenangan itu juga turut dirasakan oleh Hulina, hingga raut wajahnya segera berubah menjadi kebingungan setengah mati ketika ngelihat Bibi Dong tiba-tiba aja teleport dari singgasananya alias menghilang. Sementara itu, di dalam dimensi kuil malaikat sejati nampak sebuah tangga yang tersusun membentang menuju lambang malaikat dengan cahaya keemasan yang cemerlang. Qian Rensu perlahan menaiki tangga tersebut sambil terus melihat potongan memori Qian Daoliu hingga matanya fokus di satu potongan memori yang menunjukkan Bibi Dong muda tengah ketakutan dengan tangan yang berlumuran darah. Benar sekali, tubuh kurus krempeng yang diperlihatkan itu adalah tubuh dari Qian Sunji, yang dimana energi kehidupannya telah terisap oleh kekuatan laba-laba penghisap darah milik Bibi Dong. Ternyata pada waktu itu Qian Daoliu menyaksikannya sendiri bagaimana putranya terbunuh dan siapa pelakunya. Tentu dengan tatapan yang hina itu membuatnya semakin murka pada Bibi Dong. Dan hasil dari pandangan yang kedua itulah yang membuatnya terhubung dengan Bibi Dong yang saat ini juga berada di dimensi tertentu. Bahkan dia sendiri pun tidak tahu di manakah dia berada. Bodoh. Tapi luka-luka yang berada di tubuhnya seketika langsung pulih, serta rasa sakitnya juga langsung menghilang. Di saat yang bersamaan dia juga bertemu dengan Qian Rensu, putri yang dimana tidak dianggapnya itu. Hal tersebut membuat tatapan Bibi Dong semakin heran, dimulai dari tempatnya yang tidak jelas sampai kemunculan Qian Rensu yang seharusnya sedang mengikuti ujian Dewa Malaikat. Akhirnya Bibi Dong sendirilah yang mengungkapkan jawaban dari pertanyaan putrinya itu tentang siapakah yang membunuh ayahnya. Dan tidak tanggung-tanggung pemimpin Istana Suci itu mengakui perbuatannya sendiri bahwa dialah yang telah membunuh Qian Sunji. Dan yaps, itulah akhir dari Donghua Shaolin episode 244. Anjay, keren nih. Di episode yang ke-245 nanti akan ada pertarungan antara ibu dan juga anak. Anjay, jadi penasaran dengan apa yang akan terjadi. Makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Selebeu.